Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung. Petaka Sumpah Pocong bagian yang ke-6. Sial, kenapa aku mengalami nasib begini? Tanpa sadar gadis itu mengumpat sendiri. Mendadak Sarifah menghentikan gerutuannya. Insting gadis itu mengatakan ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar. Serangkum angin dingin dan bau yang menyengat membuat bulu kuduknya berdiri. Ini seakan tanda-tanda munculnya makhluk halus yang jahat. Desir angin semakin menyeruak indera penciumannya. Bau busuk itu hampir membuat perut gadis ini ambrol. Untunglah ia masih bisa menahannya. Sarifah berusaha mengatur napas dan mulai memusatkan saraf, mengontrol agar bau yang menyengat itu tidak membuatnya pusing. Mendadak matanya yang mulai terbiasa di dalam gelap samar-samar melihat bayangan hitam tinggi besar sedang mengendap di balik pohon beringin. Matanya sedikit memincing untuk memastikan makhluk apakah itu. Jantung gadis itu makin berdebar keras manakala sosok tinggi besar itu bergerak mendekatinya. Makhluk itu tidak berjalan. Terlihat ia melayang perlahan seperti tertiup angin. Semakin sosok itu mendekat, bau busuk itu makin membuncah. Sia-sia saja Sarifah menutup indera penciumannya. Aroma yang menanggalkan bulu hidung itu telah meracuni dirinya. Hingga tanpa dapat dicegah isi perut gadis itu melonjak keluar. Sarifah muntah berkali-kali, namun matanya tetap awas. Makhluk itu makin mendekat. Anehnya, tidak ada pikiran untuk berlari menghindar. Malahan Sarifah seolah menunggu bayangan serba hitam itu mendekat. Gadis itu berteriak dengan kerasnya saat sesosok makhluk aneh tepat berada di hadapannya. Sulit untuk dibayangkan betapa mengerikan makhluk itu. Ternyata bau busuk itu keluar justru dari tubuh makhluk yang penuh dengan borok dan belatung. Nanah kental meleleh dari borok-borok itu. Belum lagi mukanya yang sudah tidak berwujud lagi, hancur lebur. Matanya yang berupa gerowong besar yang penuh dengan ulat dan nanah. Hidung dan telinganya cumplung. Dan mulutnya. Hal inilah yang membuat Sarifah bergidik ngeri. Mulut makhluk itu disumpal dengan sepotong besi yang merah membara. Asap yang mengepul dari mulut makhluk itu mungkin dari besi panas yang mengoyak daging. Bau sangit dan busuk berbaur menjadi satu. Keluar suara makhluk itu. Mungkin dia sedang bicara, tapi karena mulutnya tersumpal besi, jadi tidak ada kata-kata yang bisa dimengerti. Tangan makhluk itu terangkat menunjuk ke arah Sarifah. Gadis ini menjadi bingung apa yang diinginkan makhluk itu sebenarnya. Lagi-lagi keluar suara seperti orang ngorok dari mulut makhluk berbau busuk itu. Kali ini tangannya justru menunjuk ke arah lain. Dilihat dari gerakan tangannya seperti ingin mengajak Sarifah untuk mengikuti ke arah yang ditunjuknya. Tidak, aku tidak mau. Teriak Sarifah menolak isyarat yang diberikan makhluk itu. Terlihat makhluk itu sepertinya marah dengan penolakan Sarifah. Dengusan napasnya terdengar jelas, bahkan kini dia berjalan mendekati gadis itu. Jangan mendekat, teriak Sarifah. Rasa takutnya makin menjadi manakala makhluk aneh itu kian mendekat ke arahnya. Sarifah berusaha untuk lari, tapi kakinya seperti dipantek dan tidak bisa bergerak. Sekuat tenaga ia mencoba, tapi sia-sia.
Mungkin memang sudah nasibnya harus mengikuti kemauan makhluk aneh itu. Mau lari kemana kau? Bukankah kita sudah memiliki perjanjian? Terdengar suara di kejauhan, tapi gemanya sangat jelas di telinga Sarifah. Nyai Darmi, Desis Sarifah heran. Kau tidak akan bisa lari dariku. Ingat perjanjianmu. Kau yang akan menanggung semua akibat dari semua ini. Suara Nyai Darmi kembali terdengar. kau sudah kalah. Kau gagal. Untuk apa lagi perjanjian itu? Balas Sarifah. Sepertinya gadis ini sudah lupa kalau ia sudah menyanggupi bahwa dirinya akan menanggung semua akibat jika ilmu yang dikirimkan Nyai Darmi ternyata dikembalikan oleh pihak Nurjana. Dan kenyataannya memang benar, ilmu racun kelabang 1000 Nyai Darmi berhasil dikembalikan Sulaiman. Jangan pura-pura lupa. Dasar manusia tidak berguna. Jangan salahkan jika aku berlaku kejam. Suara Nyai Darmi terdengar marah. Makhluk aneh itu makin mendekati Sarifah. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan, gadis ini berpikir keras. Bagaimanapun juga dia tidak ingin menjadi bulan-bulanan Nyai Darmi dan makhluk-makhluk peliharaannya. Tapi sebagai orang yang awam dengan hal-hal seperti ini, tentu bukan perkara mudah bagi Sarifah untuk menghindar dari Nyai Darmi. Di saat yang genting itu tiba-tiba muncul segulung asap hitam. Terlihat jelas asap itu seakan memagari Sarifah dari makhluk aneh peliharaan Nyai Darmi. Asap itu makin lama semakin banyak dan membentuk satu sosok tubuh manusia. Di kejauhan terdengar sumpah serapah Nyai Darmi. Dukun wanita ini tahu ada orang lain yang ikut campur persoalannya dengan Sarifah. Hei, siapa yang berani ikut campur urusanku? Bentak Nyai Darmi. Sarifah melihat gulungan asap hitam itu berubah menjadi manusia berpakaian serba hitam. Wajahnya dipenuhi brewok sehingga tidak terlalu jelas terlihat, apalagi suasana malam yang gelap. Hatinya bertanya-tanya, siapa orang ini? Apakah berpihak padanya atau justru nantinya menangguk ikan di air keruh? Tidak usah takut, aku diutus ayahmu untuk melindungimu. Mendengar ucapan orang itu, Sarifah bisa bernapas lega. Setidaknya orang ini berpihak padanya. Ia berharap Nyai Darmi bisa dikalahkan oleh orang yang berpakaian hitam-hitam itu. Nyai Darmi, aku Dipati Telah sengaja mencampuri urusanmu karena anak ini berada dalam lindunganku. Ayahnya sudah memintaku untuk menjaga keluarganya, ucap Dipati Telah, orang yang berilmu tinggi suruhan Hasan. Tidak bisa begitu. Gadis itu adalah milikku. Dia sudah menyetujui perjanjian denganku. Dipati Telah sangat mengerti dengan perjanjian ilmu hitam. Namun ia pun punya perjanjian tersendiri dengan Hasan. Bagaimanapun juga ia bagian dari tanggung jawabnya. Kau pun tahu kalau aku punya perjanjian dengan ayah gadis itu, dan aku tidak mungkin membatalkannya, ucap Dipati Telah. Suasana hening. Tidak ada jawaban dari Nyai Darmi. Sepertinya ia sedang berpikir. Menghadapi Dipati Telah di saat dirinya sendiri tengah terluka, jelas sangat tidak menguntungkan. Mungkin lebih baik jika dirinya mengulur waktu. Ia bisa saja berurusan lagi dengan Sarifah di saat gadis itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Dipati Telah. Baiklah, saat ini aku akan mengampuni nyawanya. Silakan bawa gadis itu, tapi ingat, hutang tetap harus dibayar, ucap Nyai Darmi. Dipati Telah sangat paham dengan apa yang dikatakan Nyai Darmi. Ia pun tidak akan ikut campur jika urusannya sendiri sudah selesai. Baiklah Nyai Darmi, aku tidak akan ikut campur lagi jika urusanku sudah selesai. Aku mohon pamit, ujar Dipati Telah. Lalu tanpa bicara apa-apa lagi ia mengajak Sarifah meninggalkan tempat itu.
Sementara itu Sulaiman dan Zubaidah bisa bernapas lega untuk sementara ini. Mereka berhasil menyelamatkan Nurjana, namun tetap saja harus selalu waspada. Pak Hasan dan orang-orangnya tentu tidak akan tinggal diam. Orang jahat tidak akan pernah jera untuk mencelakakan orang lain yang dianggapnya batu sandungan. Mulai saat ini kita tidak boleh lengah. Pak Hasan ataupun Sarifah tentu akan mencari kelengahan kita, ujar Sulaiman. Aku tidak habis pikir, Bang. Sampai seperti itukah rasa dengki yang ada di hati mereka, sehingga ingin membuat kita celaka, bahkan ingin menghilangkan nyawa kita, tukas Zubaidah. Sulaiman menarik napas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku juga tidak habis pikir, Zubaidah. Entah terbuat dari apa hati mereka itu. Tapi cukuplah bagi kita mengetahui bahwa orang-orang yang sudah terkena bujuk rayu iblis pasti akan melakukan perbuatan apapun demi kepuasan dirinya. Lagi pula mereka kini tentu malu. Tuduhan yang mereka limpahkan pada kita sampai-sampai meminta kita untuk melakukan sumpah pocong ternyata tidak terbukti. Justru musibah menimpa mereka secara beruntun. Nur takut setelah ini Pak Hasan dan juga Sarifah makin berbuat nekat. Nurjana mengutarakan kerisauannya. Bukan satu hal yang mustahil jika kecurigaannya itu terjadi. Bukankah beberapa saat yang lalu hampir saja nyawanya melayang? Untunglah ayahnya datang di waktu yang tepat. Sulaiman memahami apa yang ditakutkan putrinya itu. Justru ia sendiri pun mengalami kekhawatiran yang sama. Hanya saja ia mampu menyembunyikannya. Tenang saja, untuk sementara ini kita aman, karena tidak mungkin mereka langsung menyerang kita lagi, ucap Sulaiman menenangkan putrinya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Sulaiman memandang istri dan anaknya bergantian, seakan bertanya, siapa yang datang bertamu di malam buta seperti ini? Siapa malam-malam begini bertamu? Tanya Sulaiman. Pertanyaan yang sepertinya tidak menunggu jawaban, sebab kemudian ia berdiri melangkah ke arah pintu. Siapa itu? Tanya Sulaiman agak keras. Aku paman, Jupri, saut dari luar. Karena kenal dengan nama itu, tanpa ragu Sulaiman membukakan pintu. Tampak seorang pemuda tanggung berselubung kain sudah berdiri di depan pintu. Mata Sulaiman cukup awas. Ia melihat ada beberapa orang lagi yang menunggu di bawah tangga rumahnya. Assalamualaikum paman, sapa Jupri sambil mengulurkan kedua tangannya. Sulaiman menyambut tangan pemuda itu. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini, Jupri? Ada berita duka, paman. Pak Hanafi meninggal dunia kurang lebih 1 jam yang lalu, jawab Jupri menjelaskan kedatangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sulaiman jelas agak terkejut mendengar kabar itu, sebab siang tadi ia masih berpapasan dengan adik iparnya Rusmala itu. Iya, Hanafi adalah suami dari Latifah, adik kandung dari Rusmala, istri Pak Hasan. Baiklah, terima kasih kabarnya Jupri. Insya Allah ba'da subuh paman kesana. Jelas Sulaiman yang menyatakan kesiapannya datang melayat. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu paman, ujar Jupri. Kemudian pemuda itu berpamitan dengan Sulaiman dan bersama teman-temannya dia akan keliling kampung mengabarkan berita duka ini. Angin malam bertiup kencang. Sulaiman menengadahkan kepalanya. Langit gelap tanpa bintang. Sesekali terdengar suara guruh. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Bergegas ia menutup pintu, kemudian menemui istri dan anaknya. Ada apa? Tanya Zubaidah begitu melihat wajah suaminya gusar. Hanafi meninggal, saut Sulaiman datar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Zubaidah dan Nurjana hampir bersamaan mengucapkan kalimat itu. Terlihat raut wajah Nurjana berubah. Ada semacam ketakutan yang memancar.
Hal ini langsung ditangkap oleh Sulaiman. Ia maklum apa yang saat ini dipikirkan putrinya itu. Apa yang kau pikirkan, Nur? Semua ini tidak ada hubungannya dengan kita. Nur Janah menarik napas panjang. Terdengar helaan kegelisahan. Nur makin takut, Ayah. Apa benar sumpah yang Ayah lakukan mulai berbalik menyerang keluarga Pak Hasan? Hanya Allah yang tahu, Nur. Allah tahu kita berada di jalan yang benar. Allah sedang menunjukkan kuasanya dengan jalan yang tidak pernah kita duga. Tapi kejadian-kejadian ini tentu makin membuat Pak Hasan dan Syarifah makin nekat. Mereka akan menempuh segala cara untuk mencelakakan kita. Sebagai orang tua, Sulaiman hanya bisa tersenyum dan menepuk pundak putrinya perlahan. Sabarlah, Nur. Buah dari kesabaran itu sangat manis. Nur Janah mengangguk. Sebenarnya ia mengerti apa yang dikatakan ayahnya. Tapi untuk gadis seumuran dia, kejadian-kejadian beruntun akhir-akhir ini memang mengguncangkan jiwanya. Apalagi kejadian yang barusan saja ia alami. Dalam mimpi yang paling buruk pun rasanya tak ingin terulang kembali. Sementara itu, Hasan terduduk lemas. Istrinya ikut tercenung dengan air mata bercucuran. Berita meninggalnya Hanafi makin melengkapi apa yang mereka alami. Malang benar nasib Latifah. Anak mereka masih kecil-kecil. Hasan tidak menanggapi apa yang dikatakan istrinya itu. Pikirannya justru tertuju pada Syarifah. Bagaimana keadaannya kini? Semoga saja orang-orang suruhannya bisa menemukannya. Kita harus cepat mengambil tindakan, Bang. Kalau terus-terusan seperti ini, nyawa kita bisa ikut melayang. Ujar Rusmala mengingatkan suaminya. Hasan menoleh dan mendesah panjang. Lalu aku harus bagaimana, Ros? Kita datang pada Sulaiman dan keluarganya, minta maaf dan minta dia membatalkan semuanya. Hasan menggeleng lemah lalu berkata, kau kira dengan meminta maaf lalu semuanya kembali seperti semula? Memang tidak, tapi paling tidak kita bisa mencegah korban-korban yang lain. Bantah Rusmala. Terkadang ia merasa kesal juga dengan sikap suaminya yang keras kepala. Aku yakin ini bukan karena tulah dari sumpah si Sulaiman, tapi ini justru tindakan jahatnya. Ia ingin orang-orang mengira bahwa kitalah yang bersalah. Dari awal aku sudah yakin dia akan melakukan ini. Tukas Hasan, dia tidak ingin istrinya itu berpikir yang aneh-aneh. Rusmala hanya menarik napas panjang. Sebenarnya ia ragu dengan pendapat suaminya itu. Meskipun tidak terlalu dekat, tapi dari orang-orang dia banyak mengetahui siapa Sulaiman dan keluarganya. Waktu pelaksanaan sumpah pocong banyak warga yang mendukungnya. Itu pertanda dia orang baik. Sementara itu sesuai dengan janjinya, ba'da subuh Sulaiman melayat ke rumah Hanafi. Ada Haji Yusuf dan Mansur bersamanya. Namun begitu melihat kehadiran Sulaiman, pihak keluarga Hanafi menolak kehadirannya dan meminta Sulaiman meninggalkan tempat itu. Haji Yusuf mencoba menengahi. Orang tua itu mengatakan bahwa kedatangan Sulaiman ini murni sebagai ungkapan duka cita, bukan karena maksud terselubung. Tapi pihak ahli musibah tetap tidak terima. Mereka menolak kehadiran Sulaiman. Entah siapa yang mempengaruhi. Mereka mengatakan bahwa penyebab semua ini adalah ayahnya Nur Janah itu. Kalian terlalu diperhamba oleh nafsu. Kalau tidak ada bukti jangan sembarang menuduh. Kejadian sumpah pocong yang baru lalu semestinya kalian jadikan contoh, bukan malah memelihara kecurigaan tak beralasan. Ujar Pak Haji Yusuf membela Sulaiman. Sudahlah Pak Haji, biar aku pergi saja, ucap Sulaiman. Ia pun merasa tidak ada gunanya juga berlama-lama di sini, apalagi kehadirannya tidak diinginkan.
Haji Yusuf menepuk bahu Sulaiman sambil mengangguk penuh arti. Aku harap kau menerima semua ini dengan hati lapang, Sulaiman. Jangan ada rasa sakit hati dan dendam. Sulaiman tersenyum dan mengangguk. Aku bukan anak kemarin sore, Pak Haji. Hal seperti ini tidak akan ada artinya buatku. Aku sudah paham apa yang terjadi, sautnya. Kemudian ia pun pamit dan pulang ke rumahnya. Belum lama berselang, Hasan dan istrinya pun datang. Keluarganya menceritakan kehadiran Sulaiman. Terlihat raut geram di muka lelaki ini. Untuk apa dia kemari? Apa sengaja ingin menunjukkan bahwa dia tidak bersalah dan paling benar? Padahal semua kejadian ini adalah ulahnya, bentak Hasan penuh amarah. Hati-hati kau bicara, Hasan. Salah bicara bisa jadi fitnah, tukas Haji Yusuf saat mendengar ucapan itu. Hasan terdiam meski hatinya kesal. Jika yang berbicara itu orang lain, mungkin dia akan memakinya. Daripada terus mendengarkan omongan Haji Yusuf, ia memilih masuk ke dalam rumah adik iparnya itu. Sulaiman yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya tanpa sengaja bertemu dengan Rusman. Tanpa ragu dan curiga ia menyapa iparnya Pak Hasan itu. Hei Rusman, kau belum pergi ke rumah Latifah? Tanya Sulaiman. Ini juga aku mau ke sana. Semalam aku sangat sibuk, jadi baru pagi ini aku sempat ke sana, saut Rusman. Lelaki itu berusaha tersenyum padahal di dalam hatinya ia menyumpah serapah. Tunggu saja Sulaiman, kali ini kau tidak akan selamat. Dipati telah sulit dicari lawannya, maki Rusman dalam hati. Deru angin menggila pagi itu. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Batang-batang pohon berderak-derak seakan terangkat dari tanahnya. Betul-betul suasana alam yang tidak bersahabat. Jalanan berlumpur dan licin membuat langkah kaki Sulaiman terhambat pulang ke rumah. Pertemuannya dengan Rusman sedikit membuatnya curiga. Dari tatapan laki-laki itu tersirat satu rencana yang akan mencelakakan keluarganya. Hal inilah yang membuat Sulaiman menerobos hujan deras. Tak ia hiraukan tubuhnya yang basah kuyup dan jalan penuh lumpur. Bagaimanapun juga ia harus segera sampai di rumah. Aku yakin orang-orang itu punya rencana lain. Kejadian-kejadian yang baru lalu sudah pasti membuat mereka makin mencari celah untuk mencelakakan kami, pikir Sulaiman. Sebenarnya ada terlintas di benaknya hendak mendahului orang-orang itu. Tapi setelah dipikir lagi, apa beda dirinya dengan orang-orang itu jika sampai terpancing untuk melakukannya? Hanya saja Sulaiman merasa kasihan dengan istri dan anaknya. Mereka tidak mengerti apa-apa. Peristiwa seperti ini baru kali ini mereka alami. Tentu membuat keduanya cemas dan takut teramat sangat. Sulaiman menarik napas dalam-dalam. Ia harus banyak-banyak beristighfar saat ini, menenangkan diri, menyerahkan semuanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin sepenuhnya semua ini sudah ada yang mengatur. Allah Maha Segalanya. Musibah dan bencana ini adalah ujian keimanan, agar dirinya makin sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Sampai di depan tangga rumahnya terlihat Nurjana sudah menyambut dengan wajah cemas. Melihat sang ayah yang basah kuyup, gadis ini segera mengambilkan handuk dan pakaian ganti. Baru setelah ayahnya selesai mandi, Nurjana mulai bicara. Bagaimana tadi di sana, Ayah? Tanya Nurjana. Tentu yang ia maksud adalah keadaan saat melayat ke rumah Latifah. Biasa saja, cuma ayah tidak bisa lama-lama. Hari terlihat gelap, takut turun hujan, dan terbukti ayah pulang hujan-hujanan, jawab Sulaiman.
Sengaja ia tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Ia tidak ingin menambah pikiran putrinya itu. Nur takut, Ayah. Syarifah dan ayahnya pasti mulai membuat rencana baru. Mereka bernafsu membuat kita celaka. Ucap Nurjanah cemas. Gadis ini sangat ketakutan, apalagi dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Sulaiman tersenyum. Ia tahu apa yang dirasakan putrinya itu. Dia juga tidak bisa tinggal diam mendapat perlakuan seperti ini. Akan tetapi tidak mungkin ia berterus terang pada Nurjanah. Dia yakin anaknya itu semakin panik dan ketakutan jika ia menjelaskan semuanya secara rinci. Sudahlah Nur, kau tenang saja. Ayah pasti akan selalu menjagamu. Ucap Sulaiman sambil menepuk-nepuk pundak Nurjanah. Ia berjalan ke arah kamar. Tidurnya semalam yang kurang membuat rasa kantuk menyerang dirinya. Sekejap saja ia berbaring, matanya langsung terpejam. Sementara itu Rusman setengah berlari menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Sepertinya jalan itu jarang dilewati, apalagi di tengah hujan deras seperti sekarang ini. Kakinya beberapa kali terperosok ke dalam lubang yang tidak terlihat karena tertutup rerumputan yang tinggi. Sial, terpaksa aku ambil jalan pintas ini. Sebab jika aku ngambil jalan biasa, orang-orang akan melihatku. Pria ini bicara sendiri. Matanya memang celingukan ke sana kemari. Ia sangat khawatir ada yang melihat dirinya. Hatinya mulai tenang saat tak jauh darinya terlihat rumah kayu yang tidak terlalu besar. Meskipun kecil dan sederhana, namun kayu-kayunya terlihat bukan dari bahan yang sembarangan. Setelah sampai di halaman rumah, Rusman mencuci kakinya yang berlumpur dengan air yang memang sudah disediakan di dalam gentong besar di samping tangga. Ini kebiasaan di masa itu, karena masih banyak orang-orang yang berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Jadi di tiap-tiap rumah pasti ada gentong di depan rumah untuk membasuh kaki orang-orang yang datang berkunjung. Masuklah Rusman. Terdengar suara lantang dari dalam rumah. Rusman agak terkejut. Pintu rumah masih dalam keadaan tertutup. Bagaimana orang di dalam rumah itu tahu kedatangannya? Lagi pula hujan masih sangat deras. Tidak mungkin orang itu mengetahui melalui suara. Tapi ia segera maklum. Si pemilik rumah bukanlah orang sembarangan. Sudah pasti juga ia memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal sepele seperti itu. Rusman segera menaiki tangga. Di depan pintu ia agak ragu untuk menggerakkan tangan membukanya. Masuklah, pintu itu dia dikunci, ujar orang di dalam rumah. Bajuku basah semua Ki, saut Rusman menerangkan keadaannya. Kau masuklah, ada kain sarung dan bajuku, nanti bisa kau pakai. Suara dari dalam itu terdengar lebih tegas. Rusman tak ingin membantah lagi. Jika sampai Akidipati telah marah, bisa kacau urusannya. Rusman lalu membuka pintu. Di dalam rumah terlihat agak temaram. Memang rumah ini selalu gelap meskipun siang hari. Apalagi saat ini tengah hujan deras, tidak ada sinar matahari sama sekali. Tapi ia sudah beberapa kali datang kemari. Bukan merupakan satu hal yang aneh baginya. Itu ada baju dan kain sarung, pakailah. Rusman menyipitkan matanya mencari keberadaan orang yang berkata itu. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Ia hanya melihat selembar kain sarung dan baju yang sudah disiapkan di meja tak jauh dari pintu. Tanpa banyak tanya lagi, Rusman segera mengganti pakaiannya yang basah. Setelah itu baru ia melangkah masuk ke ruang dalam. Duduklah Rusman, hangatkan dirimu dengan segelas kopi panas. Rusman mengangguk. Kali ini ia sudah melihat seseorang yang tengah duduk bersila di lantai yang dilapisi kulit kambing.
Masa itu masih banyak orang-orang yang menggunakan kulit dari kambing atau sapi sebagai pengganti tikar. Tanpa ragu Rusman segera menghampiri. Ia duduk persis di depan orang yang tengah duduk bersila. Sebelum meraih kopi panas, ia menjura memberikan hormat pada orang di depannya. Terima kasih Aki, maaf aku datang agak terlambat, ujar Rusman. Setelah itu baru ia meminum kopi panas yang sudah disediakan. Badannya terasa hangat dan segar sekarang. Orang yang dipanggil itu mengangguk samar, kemudian menggulung rokok dari daun nipah dan membakarnya. Seketika ruangan itu menguar aroma wangi tembakau kualitas terbaik. Kau ingin merokok? Tanya orang itu sambil menyodorkan tembakau beserta daun nipahnya. Rusman pun menyambutnya tanpa ragu. Ia pernah mendengar kalau Aki Dipati Telah paling tidak suka orang-orang yang menolak pemberiannya. Meskipun ia kurang suka rokok daun, tapi apa boleh buat. Bagaimana keadaan kemenakan saya, Ki? Tanya Rusman beberapa saat kemudian. Kau tidak usah khawatir, dia baik-baik saja. Istriku sudah mengurusinya. Gadis itu memang masih dihantui ketakutan, tapi tidak lama lagi dia akan pulih. Bagaimana dengan dukun wanita yang mencoba mencelakainya? Tanya Rusman lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada perjanjian antara kemenakanmu dengan Nyai Darmi. Saat ini aku hanya bisa menundanya, tapi lain waktu Nyai Darmi pasti akan datang kembali, saut orang tua itu. Rusman mengangguk. Sebenarnya ia menyesalkan tindakan Sarifah yang berurusan dengan Nyai Darmi. Tapi apa mau dikata, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghindar dari tulah sumpah pocong yang dilakukan Sulaiman. Bukankah Sulaiman mengutuk orang-orang yang menyebabkan dirinya harus melakukan sumpah pocong? Sudah pasti itu orang-orang dari keluarga Pak Hasan termasuk dirinya. Terus bagaimana dengan menolak tulah sumpah pocong itu, Aki? Rusman bertanya lagi. Dipati Telah menarik napas panjang. Ia memang sering berurusan dengan permasalahan yang melibatkan tentang hal gaib. Tapi untuk yang kali ini dia agak kewalahan. Sulit untuk melakukannya. Saranku adalah kalian meminta maaf pada orang yang melakukan sumpah pocong itu. Mudah-mudahan dengan maafnya tulah sumpah itu akan berhenti, ujarnya memberi nasihat. Kali ini justru Rusman yang menarik napas panjang. Tidak mungkin dirinya meminta maaf pada Sulaiman, apalagi Hasan. Lagi pula dengan kejadian-kejadian baru-baru ini, apakah Sulaiman mau memaafkan orang-orang yang mencelakai dirinya? Sepertinya saran Dipati Telah tidak bisa dilakukan. Apa tidak ada jalan lain, Ki? Tanya Rusman lagi. Jalan itu banyak, Rusman. Cuma apakah jalan itu baik dan aman? Sama seperti saat kau datang kemari. Ada jalan umum yang bagus, tapi kau malah melewati jalan pintas. Sudah pasti banyak bahaya dan rintangannya. Tapi jika memang diperlukan jalan pintas itu perlu, Ki, ucap Rusman. Dan kalian sanggup menghadapi risikonya? Tanya Dipati Telah. Meskipun ragu, tapi akhirnya Rusman mengangguk mantap. Baginya meminta maaf dengan Sulaiman adalah perbuatan yang memalukan. Lebih baik dirinya melakukan cara-cara yang tak lazim, walaupun risikonya tentu tak mudah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong, ditulis Abidin Ubaidillah, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.